Hai semuanya, senang akhirnya bisa bertemu kembali untuk melanjutkan cerita petualangan kita yang sudah cukup lama kita tunda. Terima kasih yang sudah menunggu dan meminta admin untuk melanjutkan cerita petualangan Son Goku. Tenang saja, admin selama ini menghilang bukan untuk melupakan perjalanan kita yang tentu saja akan kita selesaikan hingga akhir, melainkan tengah mempelajari cara menyampaikan cerita agar tidak ada lagi miskomunikasi dalam penyampaian yang admin berikan, serta menyiapkan beberapa video yang mungkin bisa menjadi petualangan baru untuk kita, yang akan admin selesaikan dalam waktu 1 bulan, dan akan admin ceritakan di sela waktu menunggu cerita baru petualangan dari Son Goku. Tentu saja, admin selama ini selalu membaca setiap komentar baru yang kalian berikan, meski tidak semua admin sempat membalasnya. Karena secepat mungkin admin harus segera mempersiapkan perjalanan kita, akhirnya kita bisa sampai pada video ini. Sebelum kita pergi, admin juga telah menyiapkan tempat untuk kalian bisa melihat beberapa persiapan petualangan kita dan beberapa hal yang mungkin bisa admin bagikan. Yos, jika sudah siap, langsung saja kita ke cerita. Melanjutkan cerita setelah Tenkaichi Budokai usai, Yamcha, Goku, dan Kurilin tengah berbicara seiring perjalanan mereka. Yamcha menanyakan mereka selepas turnamen usai. Kuririn berencana melanjutkan kembali latihannya bersama Kame Sennin. Namun, Kame Sennin berkata, mungkin yang bisa ia ajarkan hanya sampai sejauh itu. Selebihnya mereka harus berlatih secara mandiri. Goku memutuskan akan kembali mencari kenang-kenangan pemberian kakeknya, yaitu bola naga bintang 4. Kurilin yang baru pertama kali mendengarnya, hanya terheran tanpa terlalu menghiraukannya. Goku memutuskan untuk tetap pergi, meskipun Ulong dan yang lainnya tidak lagi bisa menemaninya. Sedangkan Kurilin masih belum memikirkannya. Sementara, ia akan tetap tinggal bersama Kame Sennin. Meski Kame Sennin mencoba untuk mencegahnya, Kurilin memutuskan untuk kembali mengulang latihannya di tempat Kame Sennin. Karena masih sangat banyak hal yang bisa ia pelajari darinya. Mendengar itu, Kame Sennin tidak lagi bisa menolaknya. Sementara, Bulma dan Yamcha memutuskan untuk kembali ke Metro Barat bersama-sama. Yamcha juga menawari Kame Sennin sebuah tumpangan. Namun, ia menolaknya dengan alasan ada beberapa tempat yang harus ia kunjungi terlebih dahulu. Goku juga sempat menanyakan mengenai koper yang dibawa Kame Sennin. Setelah berpamitan, Goku pergi bersama Kinton meninggalkan mereka semua. Meski sebenarnya Kurilin menawarkan dirinya untuk pergi bersama Goku. Namun, Goku berkata ia tidak keberatan jika harus pergi sendirian. Lagi pula, tidak mungkin untuk Kurilin pergi bersama Kinton. Beberapa saat berlalu, Yamcha bersama Bulma yang tengah dalam perjalanan menuju Metro Barat terpaksa melewati gurun pasir dengan bersusah payah. Mereka bertiga pergi menggunakan mobil karena sebelumnya Bulma kehilangan kapsul pesawat miliknya. Sementara, di kota Kurilin tengah menunggu Kame Sennin yang sebelumnya pergi untuk mencari beberapa souvenir yang bisa mereka bawa pulang. Seperti biasa, Kame Sennin selalu mendapat beberapa hadiah. Namu yang telah kembali ke desanya disambut penduduk desa yang telah lama menunggunya untuk kembali. Namu memberikan kapsul berisi air yang sebelumnya ia terima dari Kame Sennin. Penduduk desa begitu senang mendapati air yang sudah lama tidak mereka rasakan pasca bencana kekeringan yang melanda desa mereka. Namun demikian, Namu terlihat berbicara dengan kepala penduduk. Jika asumsinya akan bencana yang tengah mereka alami, sepertinya terjadi karena sesuatu yang tidak biasa. Kepala penduduk juga mengatakan, semenjak kepergian Namu sebelumnya, hujan telah turun selama 2 hari berturut-turut. Namun, air tidak pernah mengalir dan mengisi sungai yang membentangi desa mereka. Karena itu,
Namu memutuskan akan pergi ke hulu sungai untuk memastikan keadaannya. Kepala penduduk bahkan sempat menggantungkan harapannya kepada sebuah cerita legenda yang ia dengar semasa kecil. Setelah Namu berjalan cukup jauh, ia malah mendapati serangan dari makhluk buas yang mencoba memangsanya. Beruntung, Namu berhasil menghindarinya. Hanya saja, pada akhirnya ia berhasil tertangkap. Goku yang tengah dalam perjalanannya cukup mengalami kehausan. Terlebih, jalur yang dilaluinya merupakan padang gurun yang cukup luas. Tampak dari kejauhan, ia seperti melihat kilauan cahaya yang kemungkinan merupakan sebuah genangan air. Benar saja, sebuah genangan air yang bahkan cukup besar untuk sebuah gurun pasir terlihat jelas. Tentu saja, dengan sangat senang Goku mendekatinya, serta dengan leluasa memandikan tubuhnya. Ketika Goku tengah menikmati air di sana, seekor burung besar terbang melintas di atasnya. Goku melihat seperti seseorang yang dikenalnya bersama dengan burung tersebut. Karenanya, Goku segera bergegas untuk mendekatinya. Setelah lebih dekat, ternyata benar ia mendapati Namu bersama burung raksasa. Goku menanyakan mengenai kegiatan yang tengah Namu lakukan di sana. Setelah merasa burung tersebut berbahaya, Goku segera menggunakan Yoiboy dan menyelamatkan Namu. Beruntung, Namu salah satu orang yang bisa menaiki Kinton. Dan tidak lupa, hal itu juga pertama kalinya bagi Goku melihat anak laki-laki selain dirinya yang bisa menaiki awan Kinton. Di lain tempat, Bulma bersama Yamcha dan juga Ulong kembali mendapati masalah. Kali ini kendaraan yang mereka bawa mengalami kehabisan bahan bakar. Terlebih, Yamcha sebelumnya melupakan untuk membawa cadangan bahan bakar. Bulma mencoba meminta Ulong agar bisa menjadi sesuatu untuk mereka berteduh. Meski awalnya menolak, pada akhirnya Ulong bersedia membantu. Tentu saja, Puar ikut membantu mereka. Namu yang sudah pergi cukup jauh, akhirnya berhasil menemukan hulu sungai. Di sana, ia melihat banyak sekali sekawanan burung purba dari ras Giras yang tengah berenang. Dan sebuah bendungan besar yang menghalangi air untuk bisa sampai ke desanya. Namu meminta Goku untuk sedikit mendekat, ia akan mencoba untuk berbicara dengan mereka. Dan meminta agar bersedia membukakan bendungannya untuk air bisa kembali mengalir ke desanya. Namun, mereka semua menolaknya. Meski Namu sudah memohon untuk itu. Melihat itu, Goku datang untuk membantunya. Sebelum semakin jauh, salah satu dari mereka yang mana adalah Giran, di mana sebelumnya pernah bertemu dengan Goku dalam turnamen Tenkaichi Budokai, baru saja tiba di sana. Setelah saling menyapa, Giran mengatakan jika bendungan yang membentengi sungai tersebut merupakan bendungan yang dibuat ras Giras sebelumnya menggunakan guru-guru Gum, yang saat ini tidak ada di antara ras Giras dalam generasinya yang bisa membuka penghalangnya. Meski begitu, Goku berhasil menghancurkan bendungan tersebut dengan menggunakan Kamehameha. Hal itu cukup membuat ras Giras yang lain terkejut. Setelahnya, air mulai mengalir, kembali memberikan harapan bagi desa-desa yang dilaluinya. Penduduk desa merasa sangat bahagia dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Goku. Akan tetapi, suasana itu tidak berlangsung lama. Sebuah badai pasir besar secara tiba-tiba menerjang kawasan mereka. Hingga malam hari, badai perlahan mulai menjauh. Kejadian tersebut menghabiskan seluruh air sungai yang sebelumnya sudah mengalir. Beruntung, tidak jauh dari sana, Goku menemukan sebuah danau cukup besar yang sepertinya baru saja terbentuk. Akibat badai pasir yang membawanya,
dan membuat seluruh air sungai membentuk sebuah genangan besar. Kepala penduduk desa di sana mengatakan hal itu merupakan sebuah keajaiban yang terbentuk karena kebersihan hati Namu dalam membantu orang lain. Sementara, Bulma dan yang lainnya kembali ke Metro Selatan, tempat Tenkaichi Budokai sebelumnya, akibat badai pasir yang menerjang dan membawa mereka. Goku kembali melanjutkan perjalanannya, di mana yang ia cari hanyalah Dragon Ball Bintang 4, kenang-kenangan kakeknya. Sekian waktu berlalu, setelah insiden kemunculan Ozaru di Kastil Pilaf, Kaisar Pilaf kembali diperlihatkan. Dan tampaknya kejadian tersebut masih menjadi bayangan pikirannya. Sampai Su datang dan menginformasikan, radar mereka menemukan sinyal Dragon Ball sekitar 200 km dari arah barat. 1 tahun berlalu sejak rencananya digagalkan Goku dan teman-temannya. Kali ini Kaisar Pilaf berjanji akan benar-benar memastikan rencananya berhasil dengan persiapan yang lebih baik. Namun, sepertinya kali ini Kaisar Pilaf tidak sendirian. Sebuah koloni dalam jumlah besar sedang bergerak ke arah yang sama. Untuk kembali menyegarkan tubuhnya, Goku menyempatkan waktunya untuk menikmati air danau yang ia temukan dalam perjalanan. Tanpa ia sadari, seseorang mengambil barang-barang miliknya. Setelah menyadarinya, Goku kesulitan untuk menemukannya, bahkan dengan bantuan Kinton. Terlebih, keadaan hutan di sana yang cukup luas. Goku yang menyadari jika Nyoi Boy bersama dengan barang yang ia simpan, mencoba memintanya untuk memanjangkan diri. Benar saja, Goku berhasil menemukan lokasi dan juga beberapa barangnya. Hanya saja, ia tidak menemukan siapapun berada di sana. Terlebih, radar Dragon Ball miliknya tidak ia temukan. Sementara, Kaisar Pilaf bersama Mai mulai bergerak menuju lokasi Dragon Ball. Meski radar yang mereka gunakan cukup akurat, hal itu hanya ketika mereka berada di dalam pesawat. Namun di luar itu, tidak cukup kompatibel untuk bisa mereka gunakan. Karenanya, mereka harus mencari lokasi detailnya secara bertahap. Sementara, anak laki-laki yang sebelumnya membawa radar milik Goku berlari memasuki desa tersebut. Di waktu yang sama, sebuah koloni yang menyebut mereka sebagai tentara pita merah memasuki rumah warga dan mengatakan mengenai Dragon Ball. Mereka juga tidak segan untuk melakukan kekerasan ketika menjalankan misinya. Setelah sampai di sebuah tempat penjualan barang antik, anak laki-laki tersebut menawarkan barangnya kepada pembeli di sana. Di antara mereka tidak ada yang mengetahui mengenai fungsi dari alat tersebut, karenanya ia mendapatkan harga yang rendah. Meski begitu, anak itu tetap menjualnya. Sementara, Kaisar Pilaf yang melewati tempat itu secara tidak sadar terbujuk pedagang di sana dan sejenak melupakan tujuan awalnya. Goku yang mengikuti bau dari anak laki-laki tersebut dan berhasil menemukan anak itu tengah menikmati makanannya. Meski anak tersebut berusaha untuk melarikan diri, kali ini Goku berhasil mendapatkannya. Namun, anak tersebut mengatakan ia telah menjual barang yang sebelumnya ia ambil di sebuah toko barang antik. Kaisar Pilaf yang masih berada di sana mendapati bola naga bintang 4 yang disimpan pedagang tersebut di tokonya. Goku yang baru saja tiba menemukan radar Dragon Ball miliknya. Ia juga mendapati sinyal dari salah satu Dragon Ball yang tidak jauh dari tempat tersebut. Tidak lama, ia berpapasan dengan Kaisar Pilaf yang tidak sengaja mengatakan mengenai Dragon Ball. Mendengar jika Dragon Ball yang dibawanya mempunyai 4 titik bintang, Goku berusaha untuk mendapatkannya. Meski Kaisar Pilaf berhasil melarikan diri dengan pesawat miliknya, Goku tidak membiarkannya begitu saja. Setelah itu, Kaisar Pilaf baru menyadari
jika radar Dragon Ball miliknya menunjukkan arah berlawanan yang mengarah kepada tokoh sebelumnya. Itu artinya bola naga yang ia bawa hanya sebuah imitasi. Di waktu yang sama, pasukan Pita Merah telah sampai di lokasi toko tempat Kaisar Pilaf mendapatkan tiruan Dragon Ball sebelumnya. Yang mana, untuk mendapatkan keuntungan bisnis, pedagang tersebut telah mempersiapkan semuanya. Di mana, ia sendiri tidak menyimpan bola naga yang asli, bahkan untuk sekedar mempercayai ceritanya. Namun, karena pedagang tersebut mencoba memberikan perlawanan, terlebih radar dari markas pusat yang mengarah ke sana, Jenderal Silver tidak berbaik hati untuk bertoleransi. Setelah membereskan semuanya, ia memberikan perintah kepada bawahannya untuk menyusuri tempat tersebut. Bersamaan dengan suara tembakan, sekelompok burung terbang berhamburan dan pergi menjauh membawa Dragon Ball bersamanya. Markas pusat dari pasukan Pita Merah mulai diperlihatkan. Selain kemampuan dari militernya, mereka memiliki sebuah radar yang bekerja dengan radius cukup besar. Berbanding dengan Kaisar Pilaf, radar yang mereka miliki masih belum mampu memproyeksikan lokasi Dragon Ball secara mendetail. Untuk itu, mereka menyebar koloninya ke berbagai tempat dan beroperasi sesuai instruksi yang diberikan. Salah satu dari koloni tersebut dipimpin Kolonel Silver yang tengah beroperasi di wilayah Bola Naga Bintang 4 berada. Tidak lama, markas pusat memberikan instruksi kepada Jenderal Silver untuk segera bergegas mengikuti Dragon Ball yang mulai bergerak ke arah barat. Goku yang berusaha mengejar Kaisar Pilaf mulai menyadari jika radar Dragon Ball miliknya menunjukkan arah yang berlawanan. Meski begitu, ia tetap berusaha untuk mendekati Kaisar Pilaf dan mendapatkan kembali bola naga bintang 4 kakeknya. Kaisar Pilaf yang masih belum menerima, tidak sengaja membuka jendela pesawat untuk melampiaskan kemarahannya. Terlebih karena ia melihat Goku yang berada di sana. Karenanya, ia harus terlempar jauh keluar pesawat. Goku yang melihat itu mendekatinya dan berkata jika ia akan membantu jika Kaisar Pilaf mau mengembalikan kakek miliknya. Karena tidak mempunyai pilihan, ia menyetujui permintaan Goku. Setelahnya, Kaisar Pilaf meminta Mai untuk memperbaiki kembali bola naga yang telah ia jatuhkan sebelumnya. Setelah memberikannya kepada Goku, dengan cepat mereka meninggalkan tempat itu. Karena hempasan udara yang cukup besar, bola naga yang dibawa Goku terjatuh dan kembali menjadi beberapa bagian. Di pegunungan Frypan, Gyumao yang sebelumnya dikenal sebagai Kaisar Iblis mulai bisa berbaur dengan warga di sana setelah insiden sebelumnya. Terlihat, Cici yang masih memikirkan mengenai Goku. Gyumao yang melihatnya mencoba menghibur Cici dengan mengatakan jika di desa mereka ada seorang nenek tua yang bisa membawa Goku untuk datang ke sana. Nenek tua tersebut yang merupakan seorang peramal, disalahartikan Gyumao dan menganggap jika nenek itu mengatakan bahwa Goku tidak lama lagi akan mendatangi desa mereka. Dan semakin jauh lagi dengan perkataan Cici yang diartikan Gyumao sebagai persiapan pernikahan mereka. Karena itu, ia segera pergi menyebarkan berita tersebut kepada warga desa untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya. Kolonel Silver yang bergerak mengikuti arahan markas pusat menemukan jika sinyal Dragon Ball yang mereka terima berasal dari seekor burung. Sebelum Kolonel Silver melakukan sesuatu, tanpa diduga, burung tersebut dimangsa burung purba raksasa yang secara tiba-tiba melintas di sekitar mereka. Ditambah, tidak lama dari itu burung tersebut terjatuh, seolah terbentur sebuah batu besar yang menghantam kepalanya. Di mana hal itu merupakan usaha Gyumao yang tengah mengumpulkan bahan makanan dalam mempersiapkan pesta pernikahan putrinya. Kolonel Silver yang melihat hal itu mendapat informasi dari pasukannya jika lokasi mereka berada pada wilayah Gyumao. Di saat yang sama, pesawat mereka mendeteksi keberadaan sebuah pesawat asing yang mendekat ke lokasi mereka, di mana merupakan pesawat tempur dari Kaisar Pilaf. Kolonel Silver memerintahkan bawahannya untuk segera mundur dan melakukan analisis dari kejauhan. Mai melihat pesawat musuh mulai menjauh
mengatakan kepada Kaisar Pilaf, sekaligus memperingati jika yang akan mereka hadapi adalah Gyumao sang Kaisar Iblis. Meski begitu, Kaisar Pilaf tetap bersikeras untuk bisa mendapatkan bola naga bintang 4. Penduduk desa yang tengah mempersiapkan properti pernikahan Cici melihat sebuah pesawat asing yang terbang tidak jauh dari desa mereka. Gyumao menganggap jika pesawat tersebut adalah rombongan dari Son Goku. Ia meminta penduduk desa segera memberikan sambutan atas kedatangannya dan pergi mencari Cici untuk memberitahukan kedatangan Goku. Hanya saja, ia tidak menemukannya di sana. Menurut salah seorang penduduk, Cici pergi ke bukit kecil untuk mengambil bunga. Kaisar Pilaf yang melihat hal itu, mendapati sebuah cara untuk bisa mendapatkan Dragon Ball tanpa harus menghadapinya secara langsung. Ia meminta Shu untuk berperan sebagai Goku dan mengenakan kostum yang telah ia siapkan. Ditambah, penyamaran Shu akan sangat terbantu dengan ekor yang dimilikinya. Meski terkesan sedikit konyol, rencana mereka berhasil. Gyumao menyambut kedatangan mereka. Sementara, Goku yang kehilangan jejak beristirahat sejenak dan memakan beberapa buah dari pohon apel yang ia dapatkan. Di sana, ia bertemu dengan Cici, yang sebelumnya pergi untuk memetik bunga. Setelah menyapanya, Cici menganggap jika Goku benar-benar datang seperti apa yang dikatakan nenek tua sebelumnya. Ia memberikan Goku sebuah bunga yang baru saja ia petik dan mengatakan mengenai pernikahan mereka. Karena terlalu senang, ia sampai lupa mengendalikan dirinya. Meski Goku tidak mengerti apa-apa, ia memberikan Cici sebuah apel yang ia simpan. Di desa, Gyumao bersama penduduk menunggu untuk kedatangan Cici yang belum kembali. Kaisar Pilaf meminta Shu untuk tetap menjaga perannya sampai mereka mendapatkan kesempatan. Ia juga meminta agar Shu melakukan sesuatu untuk memulai rencana mereka. Gyumao menyetujui permintaan Shu dan memulai acara penjamuannya. Hanya saja, potongan daging yang seharusnya berisi Dragon Ball menjadi hidangan yang disajikan kepada Gyumao. Karena hal itu, Kaisar Pilaf kembali meminta Shu untuk membujuknya. Gyumao yang sudah menganggap jika itu benar-benar Goku, mengatakan untuk tidak segan menyampaikan sesuatu yang mungkin diinginkannya. Sampai Gyumao secara tidak sengaja membuat Shu menjatuhkan penutup kepalanya. Dengan cepat, Kaisar Pilaf mengalihkan pandangannya dan berbohong dengan mengatakan jika ada seekor babi yang terbang ke arah mereka. Meski begitu, penduduk desa sudah terlanjur melihat semuanya. Akan tetapi, sebelum semuanya, mereka mendapati beberapa tembakan yang dikirimkan pasukan pita merah, membuat acara penjamuan menjadi berantakan. Hal itu membuat Gyumao sangat marah dan melakukan balasan untuk pasukan pita merah. Karena melihat pasukan tank yang mereka kerahkan bahkan tidak dapat melukai Gyumao. Kolonel Silver menembakkan sebuah senjata perekat bersama dengan jaring baja yang berhasil menjatuhkan Gyumao. Dengan cepat ia memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan dan mencari Dragon Ball di desa tersebut. Sementara, Kaisar Pilaf mendapatkan Dragon Ball bintang 4 dan berhasil membawanya pergi. Goku yang sebelumnya bersama Cici tidak menyadari jika dirinya sudah tertidur. Setelah terbangun, ia melihat sebuah kepulan asap yang berasal dari desa di dekatnya. Melihat itu, Goku meminta Kinton dan pergi bersama Cici untuk memeriksanya. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan Kaisar Pilaf dan membuat mereka hampir saja terjatuh.
Tidak lama dari itu, untuk yang kedua kalinya mereka kembali dibuat hampir terjatuh karena hempasan angin dari pesawat Red Ribbon yang mengikuti Kaisar Philip. Di dalam ruangan, Mai mengatakan jika pesawat musuh yang mengejar mereka berusaha mempertahankan jarak tanpa menunjukkan tanda-tanda akan melakukan penyerangan. Meski Kolonel Silver memberikan kesimpulannya, jika musuh yang mereka hadapi tidak menunjukkan kepentingan nyata, di mana hanyalah sekumpulan orang kaya dengan waktu senggang, ia tetap menargetkan mereka dengan kekuatan penuh armadanya. Tentu karena Dragon Ball yang menjadi objek dari misi mereka. Kolonel Silver memerintahkan tentaranya untuk bersiap melakukan penyerangan dan segera menuju lokasi yang ia tentukan. Sebelum sempat mengganti formasinya, sisa-sisa dari pasukan Red Ribbon bertemu dengan Goku dan berhasil dilumpuhkan. Setelahnya, Goku menanyakan mengenai Gyumao. Saat Goku lengah, mereka berhasil melarikan diri dan segera pergi menuju lokasi Kolonel Silver. Meski begitu, Goku tidak terlalu menghiraukannya. Sementara, Kolonel Silver yang masih dalam posisinya mendapati sedikit masalah. Ia kehilangan targetnya. Dan mendapati sergapan musuh yang telah bergerak lebih dahulu. Karenanya, pesawat yang ia tumpangi harus terjatuh dan menghilang di balik gelombang awan. Sampai tentara Red Ribbon menemukannya terdampar di sebuah pegunungan es. Setelahnya, Kolonel Silver menginformasikan kondisinya kepada markas pusat dan meminta untuk memandu pasukannya menuju lokasi pesawat musuh menggunakan radar Dragon Ball. Goku yang bersama Gyumao bertanya mengenai hal yang terjadi kepada desanya. Hanya saja, Gyumao tidak ingin mempermasalahkannya dan menganggap jika semua itu adalah sebuah balasan atas perbuatan buruk yang pernah ia lakukan dahulu. Gyumao juga meminta maaf mengenai penjamuannya, karena Goku yang belum mengerti dengan kondisinya, ditambah Cici yang mengatakan mengenai pernikahan, ia menceritakan kedatangannya ke desa itu. Setelah mendengar semuanya, barulah Gyumao mengetahui jika yang sebelumnya bersama dengannya bukanlah Goku, melainkan sekelompok orang yang bertujuan untuk mengumpulkan bola naga. Goku juga mengatakan ketujuh bola naga yang telah ia kumpulkan dan menjelaskan mengenai Dragon Ball kenang-kenangan kakeknya. Setelahnya, ia mendapati radar Dragon Ball miliknya kembali menunjukkan pergerakan. Karena itu, ia segera berpamitan dan bergegas pergi meninggalkan desa tersebut. Karena Cici yang bertanya mengenai pernikahan mereka, Goku berjanji untuk datang kembali dan mengartikannya sebagai ajakan jamuan makan bersama. Gyumao yang melihat itu, menghibur Cici dan memintanya memberikan kesempatan untuk Goku mendapatkan kembali sesuatu yang menurutnya berharga. Kolonel Silver kembali mengkonfirmasi titik koordinat yang dikirimkan markas pusat. Melihat yang ia temukan sebuah gurun pasir, dan mungkin saja bisa membuat tentara mereka terjebak sebelum bisa keluar dari sana. Meski begitu, markas pusat meyakinkan jika koordinat yang mereka berikan tidak mungkin meleset. Melihat dari sinyal yang diproyeksikan Dragon Ball, dan meminta agar Kolonel Silver bertindak lebih cepat tanpa harus mempertimbangkan keselamatannya, yang hanya akan memperlambat pergerakan mereka. Karena tidak mempunyai pilihan, Kolonel Silver mulai menggerakkan tentaranya untuk mengidentifikasi wilayah tersebut. Meski begitu, ia tidak menemukan tanda-tanda jika musuh telah melakukan pendaratan darurat atau bahkan puing-puing yang menunjukkan jika daerah tersebut bagian dari wilayah musuh. Sampai satu persatu dari mereka mulai menghilang. Mereka semua masuk ke dalam perangkap dari Kaisar Philip, yang mana merupakan wilayah dari pertahanannya. Di sana, ia mengajak mereka untuk bekerja sama sebagai imbalan untuk keselamatan mereka. Akan tetapi, sebelum semua itu,
Ia mendapati informasi jika Son Goku berhasil mengikuti mereka sampai ke sana. Meski begitu, sebenarnya Goku masih kebingungan dengan apa yang ia temukan. Ia juga tidak sengaja menutupi kamera pengintai. Yang membuat Kaisar Pilaf menunjukkan keberadaan dari markas pertahanannya. Sampai diketahui Kolonel Silver yang semula sedikit kebingungan dengan keberadaan anak kecil yang ia lihat di tengah gurun pasir. Dengan cepat, ia menyampaikan informasi tersebut kepada markas pusat dan meminta untuk segera mengirimkan pasukan bantuan. Sementara, Goku menghancurkan pertahanan Kaisar Pilaf dengan mudah. Bahkan, robot yang dikirimkan Kaisar Pilaf tidak mampu menahannya. Kaisar Pilaf sangat terkejut. Ditambah, Kolonel Silver yang mulai mengirimkan serangan dan berhasil menghancurkan trap pertahanannya melalui udara. Tidak mempunyai pilihan, Kaisar Pilaf memutuskan untuk mundur dan menyelamatkan Dragon Ball bersamanya. Hanya saja, ia kurang beruntung karena kembali berpapasan dengan Goku. Meski begitu, ia berhasil menghindarinya dan masuk ke dalam kastil pesawat dan segera meninggalkan tempat itu. Goku tidak membiarkannya begitu saja. Namun, hal itu membuatnya terjebak di tengah serangan pasukan Red Ribbon yang berhasil sampai di sana dan mengelilingi kastil pertahanan Kaisar Pilaf. Beruntung, ia bisa menghindarinya dengan bantuan Kinton. Meski Kaisar Pilaf berhasil selamat dari serangan tersebut, keberuntungan tidak berpihak padanya, yang disambut pasukan Red Ribbon yang menunggunya bersama Dragon Ball. Setelah semuanya, Kolonel Silver yang tengah melakukan latihan mendapati informasi dari Komandan Red yang memintanya untuk menemuinya di markas pusat. Setelah tiba di sana, ia mendapati sedikit sambutan. Komandan Red mengatakan jika ia sangat menghargai kerja keras dari Komandan Silver, yang sejauh ini telah berhasil mengumpulkan beberapa Dragon Ball yang juga memintanya untuk segera mendapatkan bola naga yang tersisa, bahkan dengan mengorbankan keselamatannya. Goku yang baru saja terbangun akibat dari kejadian sebelumnya kembali mendapat sinyal dari radar Dragon Ball miliknya. Sebelum melanjutkan perjalanannya lebih jauh, Goku memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa ia makan. Di sana, ia menemukan beberapa buah-buahan. Namun, sebelum ia memakannya, seekor induk kera mencuri buah tersebut. Goku yang melihat buah tersebut diberikan kepada anaknya, mengurungkan niatnya untuk mengambilnya kembali. Di sana, ia juga terlibat perkelahian dengan seekor macan kumbang dan berusaha menyelamatkan induk kera yang mencoba melindungi anaknya dari serangan macan tersebut. Setelahnya, anak kera tersebut memberikan buah yang ia ambil sebelumnya kepada Goku, yang mana sudah banyak kehilangan energi karena merasa lapar. Dan ternyata, satu persatu kera yang berada di hutan tersebut mulai bermunculan dan ikut memberikannya buah-buahan. Kolonel Silver mendapati lokasi dari markas pusat mengenai keberadaan Dragon Ball yang tidak jauh berada dari tengah hutan. Segera memerintahkan tentaranya dan membagi mereka untuk menyusuri setiap bagian hutan. Sekumpulan kera yang berada di sana secara tidak sengaja menemukan sebuah benda berkilau yang mana merupakan Dragon Ball bintang 5. Hal itu sempat membuat sekumpulan kera di sana sedikit ketakutan. Sampai akhirnya,
mereka menganggap benda tersebut tidak berbahaya setelah melihat salah satu dari mereka membawa benda tersebut dan memainkannya. Sementara Goku yang sebelumnya mendapati banyak makanan, setelahnya tertidur cukup pulas. Ketika terbangun, ia mendapati sekumpulan kera yang bersamanya sudah tidak berada di sana. Dan ketika melihat ke radar, ia mendapati sebuah sinyal yang menunjukkan pergerakan Dragon Ball yang tidak jauh dari tempatnya berada. Sementara itu, di tempat Kame Sennin, Kurilin yang tengah melanjutkan latihannya sedikit lagi untuk menyelesaikan pencapaian barunya, meski harus gagal karena kehabisan tenaga. Sampai pada waktu istirahat, Kurilin masih memikirkan hal itu. Di sana, mereka membicarakan mengenai Goku, dan berujung dengan kakek kura-kura yang menceritakan legenda Dragon Ball yang pernah ia ketahui. Kami no ikari ga kudatta no ja. Di mana dahulunya Dragon Ball hanya berwujud satu buah bola besar yang dianugerahkan dewa kepada manusia yang hidup damai pada zaman itu. Manusia membangun sebuah kuil suci untuk menyimpan Dragon Ball, di mana mereka selalu berdoa untuk kedamaian. Sampai hati manusia yang terasuki iblis perlahan mulai berselisih dan mempergunakan Dragon Ball untuk kepentingan kelompok tertentu yang perlahan menimbulkan konflik dan peperangan pada bangsa mereka sendiri. Hingga membuat dewa menjadi marah dan memecah Dragon Ball menjadi 7 bagian yang masing-masing disebar ke seluruh penjuru dunia, agar tidak ada lagi manusia yang mempergunakan kemampuannya untuk hal yang buruk. Dragon Ball wa hitotsu no ookina boolu ja. Akan tetapi, manusia yang memiliki hati serakah akan terus ada dan berusaha mencari Dragon Ball untuk kepentingannya. Dikatakan, jika ada beberapa yang berhasil mengumpulkannya dan benar-benar mendapatkan keinginannya. Mendengar itu, Lance bertanya kepada Kurilin jika dia memiliki kesempatan untuk memilikinya, permintaan apa yang sekiranya akan ia sebutkan. Kurilin mengatakan, tentu saja ia menginginkan untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Karena Kame Sennin tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ia meminta Kurilin untuk kembali melanjutkan latihannya. Nanja Kurilin. Tentara Red Ribbon mulai melakukan operasinya. Beberapa di antara mereka tengah membicarakan mengenai hadiah yang akan mereka terima ketika berhasil mendapatkan Dragon Ball. Selang beberapa saat, di antara mereka mendapati sebuah benda yang terjatuh di atas kepalanya, di mana merupakan Dragon Ball yang tidak sengaja dijatuhkan seekor anak kera yang tengah membawanya. Dengan cepat, mereka menembaki sekawanan kera tersebut secara acak. Kolonel Silver yang mendapat kabar tersebut segera memerintahkan bawahannya untuk meminta setiap unit yang berada di sana membakar hutan beserta sekeliling gunung yang membentengi wilayah tersebut untuk menggiring kera-kera tersebut masuk ke wilayah mereka. Mereka juga menembaki beberapa kera yang melintas di depannya. Akan tetapi, sejauh itu mereka belum menemukan satu kera pun yang membawa Dragon Ball bersamanya. Goku yang mencium bau api dari kebakaran hutan segera pergi ke sana. Setelah menemukannya, ia mengatakan agar mereka tidak lagi menyakiti gunung. Namun, mereka semua menghiraukannya dan menganggap Goku adalah seorang anak kecil aneh yang sedang tersesat. Mereka juga mencoba mengarahkan senjatanya. Dengan cepat, Goku mengatasinya. Ia juga menghancurkan beberapa tank yang berada di sana. Kolonel Silver yang menerima informasi tersebut tidak terlalu menghiraukannya dan menganggap hal itu terjadi secara kebetulan. Meski begitu, ia tetap berniat untuk memberikannya hukuman karena telah menghalangi misi mereka. Namun sebelum itu, ia melihat seekor induk kera yang membawa Dragon Ball bersamanya. Dengan cepat, ia meminta bawahannya untuk memberikannya senjata. Tembakannya berhasil mengenai batang pohon tempat kera itu berpijak, membuat kera tersebut terjatuh dan hampir terbawa arus sungai. Beruntung, Goku sempat meraihnya. Namun, Dragon Ball yang dibawanya terjatuh dan hanyut terbawa arus sungai. Setelah semua itu, Kolonel Silver mulai menggerakkan armadanya dan melakukan pencarian di sepanjang arus sungai. Sementara, Goku yang sebelumnya membantu kera-kera di sana berpamitan untuk kembali mencari Dragon Ball bintang 4 kakeknya. Namun, ia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya besok hari, melihat kera-kera di sana yang menginginkannya untuk tinggal lebih lama.
Terlebih, cuaca yang tiba-tiba berubah membuatnya harus segera mencari tempat berteduh. Badai yang semakin membesar membuat markas pusat tidak mempunyai pilihan selain menginstruksikan kepada semua unitnya untuk menghentikan pencariannya sementara dan meminta mereka semua untuk berkumpul. Karena badai yang semakin membesar membuat arus sungai di sana semakin deras. Hal itu membuat Dragon Ball yang sebelumnya berada di sana mulai kembali bergerak bersama arus sungai yang semakin jauh. Kolonel Silver yang mendapati informasi mengenai Dragon Ball diperintahkan untuk memulai kembali pencariannya setelah badai mulai sedikit reda. Menurut perkiraannya, badai yang membuat arus sungai naik bisa saja membawa Dragon Ball hanyut ke daratan. Itu artinya, mereka bisa menggunakan semua metode untuk melakukan pencarian. Keesokan harinya, badai yang mulai reda meninggalkan sisa-sisa air yang membuat pagi itu terlihat lebih cerah. Goku yang baru terbangun berpamitan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Goku mendapati sinyal Dragon Ball yang tidak jauh berada di dekatnya. Di sana, ia melihat tentara pita merah yang masih melakukan pencarian, meski sebenarnya Goku mengetahui jika mereka tak akan menemukannya di sana. Beberapa dari anggota mereka diperingati Kolonel Silver karena mulai menyerah untuk bisa menemukannya. Tidak lama dari itu, mereka kembali dikejutkan dengan seorang anak kecil yang dengan mudah menemukan lokasi Dragon Ball secara detail. Meski Dragon Ball tersebut bukanlah yang Goku cari, melihat dari jumlah bintang yang dimilikinya, Goku tidak memberikannya kepada kedua orang tersebut, melihat dari cara mereka yang terlihat kurang baik. Dan memilih untuk menyimpannya sampai ia menemukan bola naga bintang 4 kakeknya. Dengan bersusah payah, kedua bawahannya menyampaikan informasi tersebut kepada Kolonel Silver. Mendengar hal itu, ia segera bergegas dengan senjatanya dan mendapati sesuatu yang bergerak melintas di atasnya. Dengan cepat, ia membidikan senjatanya dan berhasil mengenai tepat sasaran. Namun setelah mendekatinya, ia terkejut melihat yang terjatuh adalah seorang anak kecil yang ia temukan sebelumnya. Goku sangat marah karena awan kinton pemberian gurunya telah lenyap bersama ledakan tersebut. Namun, Kolonel Silver lebih heran lagi mengenai tujuan anak kecil tersebut serta cara yang ia gunakan untuk dapat mengetahui lokasi dari Dragon Ball, yang bahkan radar milik markas pusat tidak mampu memproyeksikannya secara detail. Meski begitu, Goku tidak menjawab pertanyaannya, dan hanya meminta agar Kolonel Silver meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada Kinton. Karena tidak mendapat respon, Goku memilih untuk mengabaikannya. Melihat itu, Kolonel Silver dengan cepat mendekati Goku dan berhasil mengambil barang-barang yang mungkin berisi radar Dragon Ball. Setelahnya, ia kembali dibuat terkejut dengan kecepatan Goku yang tanpa ia sadari telah kembali mengambil barang-barang miliknya. Karenanya, ia tidak mempunyai pilihan selain mengalahkannya secara langsung. Meski begitu, Goku sama sekali tidak berniat untuk melawannya. Ia hanya mengambil kembali barang miliknya dan bergegas pergi. Karena Kolonel Silver bersikeras untuk menghalanginya, Goku memberikannya sedikit balasan agar tidak lagi mengikutinya. Setelah benar-benar akan pergi, ia baru menyadari jika sebelumnya Kolonel Silver telah menghancurkan awan kinton miliknya. Karena itu, Goku mencoba mencari sesuatu seperti kapsul, yang mungkin saja mempunyai kendaraan yang bisa ia gunakan. Benar saja, ia menemukan beberapa kapsul dari ruangan mereka. Karena Goku tidak bisa membaca, ia mencoba untuk melempar salah satu kapsul tersebut secara acak. Kapsul pertama menyimpan sebuah robot yang mampu berkomunikasi. Beruntung, hal itu bisa membantu Goku menemukan kendaraan yang ia cari.
sekaligus menjadi pilot yang bisa menemani perjalanannya. Meski Goku menganggap benda tersebut tidak lebih cepat dari Kinton, hal itu cukup membantu menemani perjalanannya. Dari atas sana, Goku bisa melihat pasukan Red Ribbon yang masih melakukan pencarian di tempat sebelumnya. Markas pusat yang melihat pergerakan Dragon Ball semakin menjauh dari area pencarian seharusnya dan bergerak memasuki kawasan militer General White segera meminta untuk menghubungi Kolonel Silver. Dengan bersusah payah, Kolonel Silver menerima panggilan tersebut. Jenderal Black yang menerima informasi dari Kolonel Silver sedikit terkejut mendengar jika ada orang lain yang mempunyai radar Dragon Ball dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Terlebih, musuh yang mereka hadapi hanya seorang anak kecil. Dengan cepat, ia menyampaikannya kepada Komandan Red. Meski ia menganggapnya sebuah kebetulan yang biasa dilakukan anak-anak, Jenderal Red tidak mengabaikannya. Ia memberikan instruksi kepada Jenderal White untuk bersiap dengan musuh yang tidak akan lama memasuki wilayahnya. Ia juga meminta Jenderal Black untuk membawa Jenderal Silver kepadanya. Sementara, Goku yang mulai memasuki kawasan bersalju merasakan hawa dingin yang disebabkan suhu ekstrim di wilayah tersebut. Ia juga bertanya kepada pilotnya mengapa ia tidak merasakan kedinginan, yang tentunya karena dia hanya sebuah robot. Hanya saja, meski tidak bisa merasakan sesuatu, perlahan sistem yang berada di dalam tubuhnya mulai berhenti bekerja, dikarenakan beberapa komponennya yang mulai membeku akibat suhu yang semakin ekstrim. Hal itu membuat pesawat mereka kehilangan kendali dan harus terjatuh di wilayah tersebut. Beberapa dari tentara Red Ribbon yang tengah beroperasi di sekitaran itu menemukan sesuatu yang terjatuh ke dalam wilayah mereka. Namun, setelah sampai di sana, mereka tidak menemukan apapun, kecuali puing-puing pesawat dan beberapa bagian komponen dari tentara robot. Jenderal White yang menerima informasi itu memerintahkan tentaranya untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi, yang kemungkinan untuk melarikan diri jika berhasil selamat dari ledakan tersebut. Seorang anak perempuan terlihat menyeret tubuh Goku yang sudah membeku, meninggalkan jejak yang berhasil ditemukan tentara Red Ribbon. Sementara, Jenderal Silver yang sudah tiba di markas pusat diadili atas kegagalannya tanpa mendapat toleransi atas pencapaian yang ia lakukan sebelumnya dalam mengumpulkan hampir separuh dari jumlah Dragon Ball. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.